ketika semakin dekat dengan Islam, baru mulai sadar lebih bagus lagi, pengen bahagiakan orang tua. Tapi saat orang tua sudah tidak ada, apa yang bisa saya lakukan kira-kira sebagai anak? Ya, saat ingin berbuat baik, tapi orang tua sudah tidak di depan mata. Bahwa orang tua itu kalau dengar anaknya memintakan ampun, Pak, di sana itu kaget. Karena setiap kali anaknya bilang, ya Allah ampuni orang tuaku, maka orang tua di sana itu langsung sama Allah dikasih banyak sekali hadiah. Lalu mengatakan, ya Robbi, ini apa? Dari mana? Ya, istighfari waladika laka. Anakmu lagi minta ampun untuk dirimu. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dicintai Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu syar'i dalam rangka untuk mengkaji firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah, dan juga memahami pernyataan-pernyataan para ulama dan salafus soleh dalam rangka untuk menjaga fitrah. Karena hari ini kita hidup di zaman ketika fitrah manusia itu sudah banyak yang menyimpang, rusak, banyak yang terkubur, bahkan mungkin banyak yang mati. Sebagai contoh nyata saja kita bisa melihat di zaman seperti ini pun masih banyak sekali pembela-pembela Israel ya, untuk menghabisi dan juga menyerang Palestina. Padahal bagi orang yang mengerti sejarah, tahu betul bagaimana dulu orang Palestina itu baik banget sama orang-orang Yahudi, terutama pasca Holocaust yang ada di Jerman. Maka orang-orang Yahudi itu mereka naik kapal, kemudian mereka berlayar sampai ke pesisir Gaza, terkhusus di beberapa wilayah yang ada di bagian utara dekat Lebanon. Di sana pada waktu itu karena orang Palestina ini memang terdidik sebagai seorang muslim, baik hati, gampang iba, gampang kasihan, akhirnya orang-orang Israel ini ditampung. Sekeluarga itu kadang dinampung 2 Yahudi, ada yang 1 Yahudi sesuai kemampuan. Kalau kaya raya kadang 5 Yahudi di sebuah keluarga. Mereka menyampaikan, walaupun kami di sana sudah dihabisi, kami minta tolong di sini harapan kami diizinkan untuk tetap hidup. Jangan juga kami dihabisi harapan kami. Akhirnya kemudian orang-orang Yahudi tersebut tinggallah di tempat tersebut. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka ternyata sifat buruk, pengkhianat, sifat busuknya itu tidak berubah. Setelah mereka merasa kuat, mereka kemudian mulai mengusir warga setempat. Bahkan beberapa orang Palestina yang sempat keluar daerah mau pulang itu nggak boleh lagi ke rumahnya, bahkan sudah diusir. Lalu kemudian dibantu dengan tentara-tentara kafir dan munafik, hingga akhirnya sempurna sudah orang Palestina yang berbaik hati akhirnya menjadi korban. Itu orang kalau masih bela Israel itu asli fitrahnya jungkir balik. Ya, fitrah itu kalau dalam ya Islam itu merupakan modal utama kita untuk menjadi hamba yang baik. Kalau dalam toharoh, fitrah itu bentuknya adalah bersih, wangi, Pak. Itu fitrah. Ya, fitrahnya manusia itu pokoknya suka bersih, suka sesuatu yang wangi. Kalau sampai orang sudah suka kotor, nggak peduli kebersihan dan suka bau-bauan, itu fitrahnya berarti udah dirusak, ya, terasuki oleh hal yang salah. Yang kedua, kalau dalam persoalan ibadah, maka fitrah itu wujudnya adalah ikhlas. Kalau dalam akidah, fitrah itu bentuknya tauhid. Ya,
Nggak mungkin manusia ini akan menyembah lebih dari satu Tuhan, itu nggak mungkin. Fitrahnya pasti bakalan bertanya-tanya terus. Ya. Kemudian fitrah itu dalam bentuk makanan itu adalah halalan tohiban. Makanya kalau manusia masih normal mesti akan berusaha nyari yang halal dan juga toyib. Nggak bakalan makan itu aneh-aneh, apalagi racun dimakan, nggak bakalan. Ya, apalagi berlebih-lebihan, nggak bakalan. Kalau fitrahnya masih normal, mesti dia nyarinya yang halal dan thayyib. Dalam persoalan hukum, maka fitrah itu adalah keadilan. Semua manusia nggak usah diajarin suka keadilan. Makanya kata Malcolm X, dia menyampaikan, agama kita sudah mengajari kita dasar yang paling kuat, yaitu mata dibalas mata, ya. Kemudian gigi dibalas gigi, nyawa dibalas nyawa. Kalau ada yang mengajari kamu tidak seperti itu jelas manusia busuk hatinya. Kalau sampai kita diajarin selain teori itu dalam persoalan apa? Hukum. Yang benar itu apa? Ya tadi, mata dibalas mata, ya, tangan dibalas tangan, ya, gigi dibalas gigi, nyawa dibalas nyawa. Itu hukuman paling adil, Pak. Nggak akan ada yang enggak. Ya, ini hukuman yang paling adil. Itu adalah fitrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat, ya, hamba-hambanya umat Islam ini agar mereka semuanya kembali kepada fitrah. Kemudian fitrah itu dalam bentuk muamalat, perilaku, maka fitrah itu bentuknya adalah saling berbuat baik, saling, ya, menasehati, dan juga saling menjaga hubungan. Itu adalah fitrah. Kemudian fitrah itu dalam jual beli adalah saling menguntungkan, saling meridhoi. Itu bentuk fitrah. Jadi fitrah manusia itu kalau masih normal itu jadi orang baik. Ya, cuman kadang fitrah itu bisa rusak, yang pertama oleh was-was dari setan, yang kedua hawa nafsu yang terus dituruti, yang ketiga disebabkan oleh lingkungan yang rusak. Makanya jangan heran kalau sekarang banyak sekali anak-anak muda yang sudah dirusak oleh media, mereka justru menjadi pembela Israel. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangankan begitu, Pak. Ya, maaf saja, pemuda sekarang yang jadi pembela PKI aja banyak. Kurang apa coba? Kurang ngeri apa? Pemuda sekarang itu pembela komunis itu banyak. Nggak tahu mereka peristiwa gorang-gareng, ya, nggak tahu mereka mungkin barangkali peristiwa-peristiwa berdarah yang pernah dilakukan oleh, ya, gerakan Partai Komunis Indonesia. Sekarang jadi pembelanya banyak di Indonesia, ya, anak-anak muda. Naudzubillah min dzalik. Itu fitrah pasti udah kejungkir balik, ya. Jadi fitrahnya udah error, rusak. Ya. Jadi model kebaikan yang Allah tanamkan sudah mengalami kerusakan, sehingga akhirnya malah justru membela hal-hal yang semacam itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itulah mengaji atau mungkin nyari ilmu ini ya tujuannya jaga fitrah kita tetap lurus, tetap benar, Pak. Jangan sampai kita ini nanti melakukan hal-hal yang berlawanan dengan syariat, karena itu artinya kita melawan fitrah. Ya, melawan fitrah. Baik, di kesempatan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kita memperbaiki hubungan yang sebaik-baiknya sama keluarga kita. Ini menjadi pondasi dasar kita semuanya biar bisa berbuat baik dan juga memiliki hubungan yang kuat dengan sesama umat Islam. Ya, jadi seorang muslim itu harusnya dia itu baik sama keluarganya dia, baik sama sanak famili, ayah ibu dan juga kerabat, baik dengan tetangga, baik dengan teman-teman, dan baik dengan segenap kaum muslimin. Dari situlah nanti kita akan melihat Palestina itu nanti akan merdeka, akan bebas ketika manusia-manusia baik itu sudah ada, dan hubungan suami istri sudah pada membaik, hubungan dengan kerabat sudah membaik, hubungan dengan tetangga sudah sangat baik. Insya Allah nanti Palestina itu jadi masalah mudah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tabrani,
Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih kata Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Albani, nanti yang akan membebaskan ya apa namanya yang akan berjuang membela umat Islam di akhir zaman itu adalah orang-orang dari Yaman, dari Aden Abyan. Sekarang ada ya, kota Aden Abyan itu sudah ada sekarang kotanya. Nanti dari sana akan muncul 12.000 personil pasukan yang akan berperang membela umat Islam dalam al-malhamah, dalam kemelut akhir zaman. Ya, nanti akan ada saatnya seperti itu. Kapan itu? Ya kalau solidaritas umat Islam sudah sangat kuat. Ya, ketika hubungan kita dengan muslim dunia itu udah kayak saudara, udah kayak satu tubuh. Di situ orang-orang kafir gak bakalan berani macam-macam, Pak. Makanya kata Syekh Abdullah Azzam, belum menyampaikan kalau bukan karena orang munafik di tubuh umat Islam, maka orang kafir itu gak bakalan berani nyentuh kita, Pak. Tapi karena kebanyakan orang Islam itu munafik, akhirnya orang kafir itu leluasa mau menghajar, membunuh, membantai, bahkan menggenosida pun gak masalah. Karena umat Islam juga banyak yang munafik, malah banyak yang belain orang kafir. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini merupakan pelajaran yang penting yang perlu sama-sama kita praktekkan, bahwa kita harus memperbaiki dulu hubungan dengan orang-orang yang dekat kita. Insya Allah nanti kita akan punya kepedulian besar terhadap ya Palestina dan lain sebagainya. Tapi kalau hubungan kita sendiri dengan masyarakat sekitar itu rusak, maka yang ada kita pun akan ikut merusak. Fahal asaitum ya intawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, apa sih yang akan kalian lakukan kalau kalian berpaling dari peringatan Allah? Ya, kalian akan merusak dunia dan kalian akan memutus tali silaturahmi dan hubungan kekerabatan itu, sehingga akhirnya hubungan kalian renggang. Maka tentu dengan muslim Palestina pun juga nanti sangat susah untuk diwujudkan ya solidaritas itu. Maka dari itulah kita harus memperbaiki lebih serius hubungan kita dengan keluarga, dengan sanak famili, tetangga, dan juga dengan teman-teman dan segenap kaum muslimin. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu di antara bentuk bakti kita kepada orang tua itu adalah kita berbuat baik kepada kenalan-kenalan orang tua, teman-temannya bapak kita, ibu kita. Biasanya siapa yang datang? Berarti dalam hal ini kita semuanya diajarin untuk memperkenalkan siapa yang datang ke rumah itu kepada anak-anak. Nah, ini temannya bapak, namanya Pak Fulan. Dia ini temannya bapak yang pinter apa? Tunjukin. Biar nanti kalau kita sudah meninggal, anak kita yang melanjutkan berbuat baik kepada bapak ini atau keluarganya bapak ini. Ya, nah, ini hal yang sangat penting. Begitu juga ketika ibu punya teman, maka kalau ada anak, tolong dikenalkan. Ini temannya ibu, namanya Fulana. Ya, jadi dia ini teman ibu yang biasa ngajarin apa, entah buat kue atau mungkin masak, atau teman ibu biasanya kalau ibu lagi sedih, ini yang biasa menghibur. Harus dikenalkan. Dan nanti tugasnya anak-anak melanjutkan setelah orang tua tidak ada. Bukan hanya itu, bahkan kita punya teman pun, kalau bisa temennya teman pun juga kita perlakukan baik. Kalau kita menikah, punya pasangan, temennya pasangan kita pun juga ikutan harus kita kenal, kita tahu, sehingga nanti kalau sudah meninggal pasangan kita, kita tetap berbuat baik pada teman-temannya suami atau istri. Ya, jadi Islam ini berarti mengajarkan kita kalau kita menerima seseorang, harus menerima juga teman-teman dan circle-nya, Pak. Ya, yang baik-baik tentunya harus diterima. Nah, seringkali di sini yang kena masalah adalah biasanya kaum wanita. Kaum wanita biasanya paling nggak seneng sama teman-temannya suami. Ya, sering banget jadi masalah, jadi cekcok gara-gara nggak suka banget sama teman-temannya suami.
Ya kalau nggak suka karena hal yang haram, bagus, nggak ada masalah. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak suka aja. Tolong ini diperbaiki. Ya, sebelum menikah dengan perempuan, laki-laki itu punya circle, punya teman-teman baik. Jangan sampai gara-gara menikah pertemanannya jadi putus. Itu akhir zaman itu. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau menceritakan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ya ayyuti ar-rajulu zaujatahu, ketika seorang laki-laki mentaati istrinya, fayu'adi abahu wa akhahu wa sadiqahu, lalu dia musuhin orang tua, musuhin saudara, musuhin teman-temannya. Jadi hal yang salah kalau sampai gara-gara menikah akhirnya circle pertemanan kita jadi hancur semua. Itu berarti durhaka pasangan kita. Sama, kita pun juga demikian ya Bapak-bapak sekalian, ketika kita menikah, istri kita punya circle, Pak. Dia itu sudah pernah hidup sama teman-temannya. Maka setelah menikah, jangan dihalangi. Bahkan kalau perlu, pengen ke tempat siapa, fasilitasi. Seperti dulu misalkan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika menikah dengan Rasulullah itu teman-temannya Aisyah walaupun masih kecil-kecil, ayo cepetan masuk ke rumah, ayo main, temenin Aisyah. Coba disuruh nemenin, mainan boneka, kadang-kadang mainan tanah liat, ya masak-masakan dan lain-lain, dibiarin sama Rasul karena itu circle-nya istrinya. Ini kenapa seringkali kita dalam pernikahan pertemanan jadi hancur, Pak? Ya, nggak seneng banget begitu ya, pasangan melihat pasangannya punya temennya. Kalau seandainya itu teman yang perempuan, oke. Kalau seandainya perempuan nggak suka kalau suaminya itu punya teman perempuan, boleh, betul. Memang itu mungkar. Sama seorang laki-laki kalau istrinya punya teman laki-laki, dia cemburu, boleh. Karena itu memang wajib. Tapi kalau seandainya perempuan punya teman perempuan, laki-laki punya teman laki-laki, dan itu satu circle yang baik, kenapa mesti terjadi masalah? Ya, harusnya dirawat, harusnya selalu dijaga. Kita belajar untuk menerima, ya. Begitu juga orang tua kita punya teman siapa, kita pun juga ikutan respect. Ya, seperti itu. Makanya beberapa tokoh itu begitu mereka. Jadi kalau ada siapa itu dikenalkan, nak ini namanya fulan. Seperti Imam Ahmad, ketika Imam Syafi'i bertamu, maka disampaikan, nak ini namanya Imam Syafi'i, ulama dunia, ulama internasional. Ya, anaknya kenal. Oh iya Pak, siap. Ya, nah, kita jangan sampai memutus kebaikan yang pernah ada. Pertemanan itu bangunnya tidak mudah. Pertemanan itu untuk mengakrabkannya tidak mudah. Maka kalau sudah terjalin, jangan sampai dirusak karena hal apapun. Ya, tapi kan suami istri kan punya privasi, pengen dong yang namanya berduaan. Iya, berduaan tanpa menghancurkan ya lingkaran masing-masing itu bisa kok. Ya, kan ada waktu tentunya ya. Ada waktu yang menjadi haknya suami maupun istri, tapi ada waktu juga kita untuk barangkali menyambung hubungan baik dengan teman-teman kita di masa lalu. Ya. Kecuali sekali lagi itu ya, kecuali kalau mengandung fitnah, baru kita boleh untuk melarang-larang. Bab fadli birri asdiqail ab wal wal aqarib wa zauja wa sairi man yundabu ikramuhu. Keutamaan berbuat baik kepada teman-temannya ayah, teman-temannya ibu, teman-temannya kerabat-kerabat kita, teman-temannya istri, termasuk temannya suami, dan juga semua orang yang harus kita hormati. Maka tolong mereka semuanya itu kalau punya teman, kita pun ikut berteman dengan mereka atau ikut menghormatinya. Ya, ikut menghormatinya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, inna abarral birri ayyasilar rajul wudda abihi. Termasuk bakti yang paling tinggi seorang anak ketika dia menyambung hubungan dengan teman bapaknya, temannya bapaknya. Ya, jadi termasuk kategori apa? Perbuatan mulia
adalah ketika kita berbuat baik pada apa? Teman bapak, teman ibu, teman kakak, teman adik, ya, temannya istri, temannya suami, itu semuanya kita diperintahkan berbuat baik pada mereka. Dan itu termasuk berbakti yang paling tinggi levelnya. Saat kita berbuat baik apa? Kepada teman-teman dari ya ayah dan ibu kita. Jadi kita bisa mungkin misalkan memberikan sebagai contoh, mungkin barangkali kita masak lalu kemudian kita kasihkan. Oh, ini dari siapa? Ini saya putranya Pak Fulan. Dulu Pak Fulan itu temennya bapakmu misalkan, kalau bapaknya udah meninggal. Kalau belum meninggal, ini saya anaknya Pak Fulan, Pak. Oh, Masya Allah, itu teman saya. Dirawat. Hubungan itu tetap dirawat, tetap dibasahin, tetap dijaga. Ya, jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita menganggap enteng persoalan hubungan yang sudah terjalin. Ingat, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama kalian. Perbaiki hubungan sesama kalian. Supaya apa? Kita semuanya bisa ya merasakan kehidupan yang tentram, nyaman, enak. Ya. Baik, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar, suatu ketika anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Suatu ketika Ibnu Umar bertemu dengan seorang dari pedalaman, ya, dari daerah pedalaman, ketemu sama Ibnu Umar di salah satu jalan kota Mekah. Maka Abdullah Ibnu Umar pun langsung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab. Ya. Kemudian wahamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Ya. Kemudian setelah itu Ibnu Umar menyampaikan, ayo sini ikut naik. Lalu kemudian laki-laki tersebut, orang pedalaman tersebut dikasih sorban, dipakaikan di kepalanya. Pada waktu itu Ibnu Dinar, ya, Malik bin Dinar pada waktu itu bertanya, faqulna lahu aslahakallah. Mudah-mudahan Allah terus menjadikanmu orang soleh, wahai Ibnu Umar. Ya, innahum al-a'rab wa hum yardawna bil yasir. Wahai Ibnu Umar, ngapain kamu ngasih banyak-banyak kepada orang pedalaman ini? Ngapain dikasih sorban? Ngapain dikasih tunggangan atau dikasih keledai? Mereka mah dikasih duit satu, ya ibaratnya 1 sen, 1 rupiah, 2 rupiah juga udah seneng. Kenapa kamu kasih banyak banget? Maka jawaban dari Ibnu Umar sangat dahsyat. Inna abahada kana wuddan li Umar bin Khattab. Dulu bapaknya dia ini teman dekatnya Umar bin Khattab, teman bapak saya, kata Ibnu Umar. Ya. Kemudian dan Rasulullah SAW bersabda, inna abarrul birri silatur rajul ahla wuddi abihi. Termasuk bakti yang tertinggi seorang anak ketika dia berbuat baik pada teman bapak atau ibunya. Dan saya pengen berbuat baik sama ya teman dari bapak, ya, atau teman dari ibu atau anaknya temannya bapak saya. Ya, saya pengen berbuat baik seperti sabda Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain yang lebih jelas, pada waktu itu Ibnu Umar membawa seekor keledai dan memakai sorban. Tiba-tiba ketemu seorang laki-laki, lalu kemudian Ibnu Umar langsung mendekat, Assalamualaikum, sini, dikasih sorban, ini silahkan ambil keledainya, bawa pulang. Pada waktu itu kemudian apa? Malik bin Dinar bertanya, ya bagus sih, tapi ngapain orang Arab pedalaman dikasih banyak-banyak? Jawaban Ibnu Umar seperti tadi, ya, hadis Rasulullah SAW, inna abarrul birri an yasilar rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Di antara bakti yang tertinggi yang dilakukan seorang anak saat dia berbuat baik kepada orang-orang kesayangan ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Ya, wa inna abahu kana shadiqan li Umar. Dulu bapaknya ini temannya bapak saya. Jadi anaknya teman sama anaknya teman, Pak. Itu aja diperintahkan untuk berbuat kebaikan demi merawat apa? Merawat hubungan baik yang sudah terbentuk.
Ya, karena ingat kita sebagai seorang muslim memang diperintahkan untuk rukun, guyub, diperintahkan untuk selalu memperbaiki hubungan yang rusak. Jangan sampai ya kita menganggap hal tersebut persoalan enteng. Udah blokir gitu. Jangan sampai blokir itu kita anggap hal biasa, masalah berat. Ya, sudah tahu ya dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqas salas. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Diam-diaman. Fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Ketemu di jalan melengos dua-duanya. Sama-sama berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik dari keduanya yang memulai dengan salam. Wa in mata ala sirmihima dakhalan nar. Siapa yang mati tapi masih musuhan, gak mau rukun, masuk neraka pasti dua-duanya. Kecuali kalau yang sudah minta maaf tapi orangnya gak mau maafin, terserah. Jadi ini bahaya ini ya, ancaman berat buat kita kalau sampai kita bermusuhan dengan orang lebih dari 3 hari. Makanya kalau kita cekcok dalam persoalan apapun, pastikan secepatnya dilakukan perbaikan, ya, dilakukan rekonsiliasi, segera sebisa mungkin. Pakai apa aja nggak masalah. Kalau memang diperlukan bohong sekalipun, nggak apa-apa bohong. Sebagaimana kata Rasulullah, la kadziba illa fi thalathin. Tidak boleh bohong kecuali dalam 3 hal. Yang pertama demi menenangkan istri, yang kedua demi merukunkan 2 orang yang tengkar, yang ketiga dalam peperangan. Ini boleh bohong demi memperbaiki hubungan. Maafin saya ya, kemarin itu saya nggak sengaja. Saya mah nggak mungkin lah sampai membenci kamu atau apa, nggak masalah, untuk memperbaiki hubungan. Atau nyuruh pihak yang lain boleh. Kemarin itu dia sebenarnya mau minta maaf, tapi nggak enak sama kamu. Nah, sama yang sono juga ngomong, dia tuh sebenarnya mau minta maaf, tapi cuma nggak enak. Akhirnya dua-duanya ketemu minta maaf. Padahal kan dibohongin ya, boleh. Karena persatuan itu jauh lebih penting ketimbang pertengkaran. Ya, karena bermusuhan, bertengkar itu memperlemah kekuatan umat Islam dan mengurangi keberkahan ya dalam umat Islam. Maka dari itu Islam ini melarang keras, la tahasadu wala tadabaru wala tanajashu, ya, janganlah kalian itu saling benci, saling menjauhi, saling iri dengki, ya, saling membelakangi, ya, semuanya dilarang oleh Islam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barakallahu. Kemudian diriwayatkan dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia bercerita, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah, tatkala kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah, ijja'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai' abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal? Kedua orang tuaku sudah meninggal. Ini bakti kita kepada orang tua saat orang tua sudah meninggal. Apa itu? Naam, ada. As-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, kalau kita setelah sholat itu membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, berarti kita sudah jadi anak berbakti, Pak. Setelah sholat baca, berarti sehari minimal berapa? 5 kali. Makanya saya menyampaikan berkali-kali, tolong setelah sholat jangan pernah melupakan 3 doa. Ya, yang pertama Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, mendoakan anak istri. Yang ketiga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mendoakan diri sendiri. Minimalnya 3 ini. Doa kita habis sholat.
Ustaz, emang habis sholat ada doa? Loh, gimana? Oh ya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani dan lain-lain, bahwa ya Rasulullah, ayyu du'ain yusma', wahai Rasulullah, doa itu kapan sih yang paling didengar oleh Allah? Rasul menyebutkan ya, dubura sholawatil maktubah, yaitu doa setelah sholat wajib. Ya, dari itu doa setelah dzikir itu sempatkan untuk berdoa ya minimal 3 ini. Tapi kalau mau kita tambahin yang banyak, tambah bagus. Ya, mintalah yang banyak kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi artinya ini minimalnya kita doa begitu. Maka kata Rasulullah, apakah masih ada kesempatan berbuat baik pada orang tua, wahai Rasul? Mereka udah tiada. Mungkin barangkali saya itu baru sadar. Dulu orang tua itu mau beli jajan nggak bisa gara-gara kita itu merengek, ya minta dibeliin baju baru. Mungkin orang tua dulu mau haji, tapi gara-gara ngelihat kita itu sakit, uangnya dipakai nyembuhin kita. Mungkin barangkali dulu orang tua itu juga pengen beli baju, tapi karena ngelihat anaknya pengen rekreasi, ya udah rekreasi dan lain sebagainya. Setelah orang tua tiada, saya baru sadar ternyata orang tua itu penting. Terus masihkah ada kesempatan berbuat baik? Ternyata ada. Yang pertama apa? Yaitu ad-du'a, ya, as-salatu alaihima, ya, yaitu mendoakan keduanya. Wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun. Nah, tadi Rabbighfir li. Makanya di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa orang tua itu kalau dengar anaknya memintakan ampun, Pak, di sana itu kaget. Karena setiap kali anaknya bilang ya Allah ampuni orang tuaku, maka orang tua di sana itu langsung sama Allah dikasih banyak sekali hadiah. Lalu mengatakan, ya Robbi, ini apa? Dari mana? Ya, istighfari waladika laka. Anakmu lagi minta ampun untuk dirimu. Ya, jadi kalau mau ngirimin paket buat orang tua yang sudah tiada, pakai istighfar, pakai Allahumma firli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu sekali lagi penting buat kita yang merasa tidak punya kesempatan berbuat baik. Sebagai contoh beginilah Pak ya, barakallahu fikum. Jadi saya itu dulu, mungkin saya ngambil sampel diri saya itu sekitar, orang tua itu meninggal sekitar tahun 2005 ya, sekitar 2005 kalau nggak 2006. Nah, saya selama jadi anak ya bisa dibilang belum pernah membahagiakan. Nah, orang tua saya qadarullah umurnya tidak terlalu panjang, di usia 50-an lah ya, berarti sudah wafat. Nah, saya belum sempat berbuat banyak. Alhamdulillah mungkin nggak pernah bantah, nggak pernah ngeyel, disuruh apapun sudah nurut. Cuman untuk memberikan sesuatu yang sifatnya membanggakan belum bisa. Waktu itu masih kecil, masih anak-anak ya, jengkelinya bukan main, gitu ya. Suruh bawa sapi begitu malah ditinggal main, sapinya hilang, ya, biasa. Ya, namanya suruh ngurusin sawah, jagain jangan sampai dimakan burung, malah ditinggal main, burungnya di situ berpesta pora, ya biasa, begitu ya. Sebagai anak ya sering melakukan hal-hal yang tentunya nuntut begitu. Pak, besok waktunya bayar, kalau nggak bayar nggak boleh ikut ujian, seperti itu. Nah, ketika mungkin barangkali saya mulai tergerak, Allah berikan kesempatan bisa sekolah lagi, bisa masuk pesantren dan lain sebagainya. Ketika semakin dekat dengan Islam, baru mulai sadar lebih bagus lagi, pengen bahagiakan orang tua. Tapi saat orang tua sudah tidak ada, apa yang bisa saya lakukan kira-kira sebagai anak? Ya, saat ingin berbuat baik, tapi orang tua sudah tidak di depan mata. Ya, orang tua saya biasanya kalau ngajarin itu super keras, Pak. Saya asli dari petani, ya. Kalau ngajarin nyangkul itu, masya Allah, saya yang megang cangkul aja masih belum tegak, masih gemeter ini ya,
sama orang tua itu sudah diajak buat pematang sawah. Ya, saya yang mungkin ngangkat beban itu entah berapa badan saya waktu itu beratnya, itu orang tua kalau nyuruh untuk ngangkat jerami buat makan sapi itu gedenya masya Allah bungkus saya Pak. Ya, tapi alhamdulillah itu semuanya kebaikan karena memang orang tua itu pengen nanti mungkin anaknya di masa depan ngadapin masa yang susah itu kuat. Intinya begitu ya. Intinya orang tua itu nggak pengen anaknya itu lemes loyo dan di masa depan nggak bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Makanya dididik ya ilmunya ilmu petani kayak begitu, harus roso, kuat, dan jangan cengeng, ya seperti itu. Kalau mau makan harus mau kerja, ya bahkan kalau nggak kerja dulu nggak dikasih makan, seperti itu ya. Kalau bingung orang tua, ayah ya. Dan ternyata setelah beliau meninggal, saya tuh baru merasa benar-benar kehilangan dan pengen berbuat baik. Nah, itu solusinya apa ya? Orang tua udah nggak ada. Kalau sekarang masih ada, mungkin pengen ada rasa saya umrohkan, biar orang tua itu merasa bahagia. Mungkin dulu nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara ada saya. Tapi setelah orang tua itu sekarang udah nggak ada, apa ya yang bisa saya lakukan? Ya, yang pertama yang pasti adalah mendoakan, ya, mendoakan, dan kalau bisa 5 waktu itu terus menerus, bukan sekali sehari, 5 waktu sehari, ya. Kemudian yang kedua memohonkan ampun, Allahumma gfir, ya, Allahumma gfirli wali walidayya, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya tadi doanya tadi. Kemudian yang selanjutnya wa infadu ahdihima min ba'dihima, ya, yaitu apa? Menjalankan janji-janji orang tua yang belum tertunaikan. Kalau pernah nadar, bayar. Kalau barangkali orang tua pernah berjanji kepada orang, tunaikan, tepati, dan lain-lain. Itu termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Wasilaturrahmil lati la tusalu illa bihima, menyambung hubungan yang pernah mereka buat dengan orang lain, teman, ya, teman-teman, ya. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman ayah ibu kita, memuliakan mereka. Ini termasuk bagian dari berbakti. Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti menambahkan termasuk waziyarati qabrihima, menziarahi kubur keduanya, Pak. Itu termasuk bagian dari apa? Bakti. Karena Nabi Muhammad sendiri, beliau itu menziarahi kubur ibunya, padahal ibunya mati dalam keadaan musyrik, tapi Nabi Muhammad kangen dan beliau menziarahi kubur. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, dari situ bisa disimpulkan bahwa menziarahi kubur orang tua itu bakti yang sangat tinggi nilainya, bahkan lebih tinggi ketimbang berbakti sewaktu hidup. Karena kata beliau kalau berbakti sewaktu masih hidup ada kemungkinan modus ngarep sesuatu dari orang tua, makanya baik. Tapi kalau ada yang baik setelah orang tua tiada, itu bakti yang sesungguhnya, bakti yang sebenar-benarnya, gitu ya. Berbakti kepada orang tua tanpa pamrih, karena setelah orang tua meninggal udah nggak ada yang bisa diharap, ya. Maka sekedar menziarahi kubur, mengucapkan assalamualaikum ya abi ya umi, itu merupakan hal yang sangat membahagiakan. Nanti malaikat akan menyampaikan, ya, inna fulan bin fulan yuballighu, ya, lakas salam, fulan bin fulan sedang menyampaikan salam buat kamu. Nanti malaikat yang akan menjadi apa? Perantaranya, yang akan menghubungkan antara dunia, ya, alam dunia kita dengan alam barzah. Maka pastikan kita semuanya tetap berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah tiada. Insya Allah itu jauh lebih gampang, karena memang nyenengin orang mati itu jauh lebih gampang ketimbang nyenengin orang hidup, ya. Orang mati itu asalkan selalu kita kirimin kebaikan, Masya Allah, ya. Ini juga masih ada satu lagi, tapi mungkin ikhtilaf, Pak, ya. Tapi kalau saya memilih madhab yang memperbolehkan mengirimkan bacaan Al-Quran dan juga mengirimkan amal soleh. Pendapat ini jumhur ulama yang mensohihkan, ya.
Yang nggak setuju cuman Imam Syafi'i doang sama Madzhab Dhohiri. Tidak setuju bisa ngirimin pahala kebaikan. Tapi kalau kita melihat dari sampel-sampel dan contoh-contohnya, ya kebaikan bisa dikirim. Nyatanya boleh kok puasa atas nama orang, nyatanya boleh kok bayar utang atas nama orang. Berarti kan berbuat baik itu ternyata bisa nyampe, begitu ya. Akhirnya jumhur ulama berpendapat bahwa mengirimkan pahala kebaikan bisa nyampe. Ihda'us thawab, ya, dalam kitab-kitab akidah dibahas bab ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Ya, contoh misalkan kita Jumat bikin makanan, kita bagi-bagikan, pahalanya ya Allah buat bapak saya, buat ibu saya, insya Allah nyampe. Ya, misalkan lagi kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, niatkan itu untuk orang tua, insya Allah nyampe. Kita baca Al-Quran, kita niatkan surat Al-Kahfi untuk orang tua, insya Allah nyampe. Ya, barakallahu sekali-kali orang tua manjakan di alam barzah, manjakan mereka. Ya kalau masih hidup, kita memanjakan mereka tentu dengan perilaku baik dan juga memenuhi keinginan mereka. Tapi kalau mereka sudah tiada, maka cara kita berbuat baik adalah dengan apa? Dengan kita memberikan amal-amal soleh yang mewah-mewah. Coba sekali-kali dikirimin subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati, biar pahalanya segunung-gunung. Ya, coba sekali-kali kirimin bapak ibu kita itu la ilaha illallah 100 kali, biar ngerasain pahala sempurna. Ya, 5 lapis keberkahan itu dari membaca tersebut. Sekali-kali orang tua kirimin surat Al-Ikhlas 3 kali, biar merasakan pahala hatam Al-Quran. Kan begitu ya? Sekali-kali lakukanlah seperti itu. Ya, jadi ini menjadi hal yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kita untuk berbuat baik pada orang tua yang telah tiada. Sekali lagi, orang tua kita itu orang yang paling berjasa dalam hidup, siapapun mereka, bagaimanapun cara mereka mendidik kita. Yang jelas asal usul kita itu dari mereka. Ya, maka dari itu ketika kita berbuat baik pada mereka, tolong berikan yang terbaik sekalian. Kirimin sekali-kali subhanallah wa bihamdih 100 kali, Pak. Yang bisa ngapus dosa sampai seperti buih di lautan. Sekali-kali kirimkan pahala subhanallah wa bihamdih, ya, untuk orang tua. Biar yang di sono itu seneng begitu, ya Allah, ini dikirimin miliaran sama anak saya. Ya, saya sama anak saya itu dikirimin berjuta-juta. Orang tua paling sukses itu orang tua apa sih? Orang tua yang bisa melahirkan anak soleh, itu sukses. Kalau orang tua cuma bisa ngelahirin anak kaya, itu sukses dunia. Tapi akhirat kan beda, suasana akhirat kan lain, ya kan ya? Kita semuanya perlu untuk mengingat baik-baik. Ya, akhirat alam barzah itu suasananya serem, mengerikan. Kalau kita nggak soleh, kita butuh bantuan sangat-sangat kepada anak cucu kita. Makanya kalau kita sudah berumur 40 tahun, memang sudah diperintahkan oleh Allah itu, Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Kita kalau sudah umur 40, tolong mulai fokus mikirin anak-anak sudah soleh apa belum. Anak-anak kalau kita mati udah bisa doain orang tua apa belum. Anak-anak kita udah pernah belum ngangkat tangan untuk mohonkan ampun buat kita. Kalau itu sudah sukses, Pak, udah sukses. Ya, walaupun dunianya mungkin belum, tapi udah alamat sukses. Berbakti pada orang tua. Ya, jadi kalau udah umur 40, pikiran kita udah nggak usah dibawa kemana-mana. Anak kita pastikan sudah bisa untuk mendoakan kita. Sehingga saat kita sudah tiada nanti, kita udah nggak bisa berbuat lagi amal soleh. Kiriman-kiriman dari anak itu terus berdatangan, apalagi kalau berupa gunungan-gunungan pahala yang besar tadi. Masya Allah, ya, luar biasa. Sekali-kali kiriminlah orang tua itu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa
alimul ghaibi wasyahadah, 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr, biar orang tua itu ngerasakan gimana kira-kira kalau dibacain tasbih oleh malaikat dari pagi sampai petang, ya tahu rasanya senikmat apa di sana. Karena alam barzah sudah bisa menikmati pahala Pak langsung. Kalau kita kan sekarang belum ya, belum, kita sekarang beramal belum bisa menikmati. Tapi kalau sudah masuk alam barzah langsung berwujud, ya akan langsung berubah jadi makanan, berubah jadi selimut, berubah jadi mahkota, akan seperti itu. Makanya orang tua yang kita kirimin amal-amal kebaikan ataupun doa dan lain-lain, mereka langsung mendapatkan itu. Berbeda dengan kita sekarang beramal belum, tapi nanti akan ada manfaatnya kalau kita sudah tiada. Ya, ibaratnya begini, jamaah sekalian barakallahu fikum, kita di dunia mungkin barangkali di dunia ini banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Kita mungkin bisa Pak, yang namanya healing, nyari tempat-tempat indah, berkunjung ke sana kemari, nyari spot-spot yang mungkin ya apa namanya alamnya cakep begitu, bisa. Tapi kita kan belum pernah tahu dan melihat bagaimana kira-kira ketika kita pertama kali terbujur kaku, dibungkus kain kafan, lalu kemudian diletakkan di alam barzah. Kita akan melihat alam yang sudah tidak ada kaitannya dengan dunia. Kita udah nggak akan dengar lagi di atas bumi ada apa. Kita masuk di alam yang baru dengan view dan tampilan yang baru. Kemungkinan bisa jadi view-nya surga, bisa juga view neraka. Jadi silahkan nyari ya pemandangan indah, tapi jangan pernah melupakan hiasi juga alam barzah kita. Ya, kalau salah ya bisa kayak Fir'aun dan CS-nya. An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, an-naru yu'radu 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampilkan di depan mereka tiap pagi dan petang. Ya, kalau seandainya kita beruntung, ya tentu view kuburan kita tampilannya adalah surga Pak. Sehingga kita itu ngarep banget, ya Allah Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah cepetan kiamat, ya Allah pengen cepet masuk situ, itu rumah saya udah ada tandanya, alamatnya udah ya di alam barzah. Ya, yang kedua, kita di dunia mungkin bisa saja kalau punya duit mau gonta-ganti rumah, beli tipe ini tipe itu, mau nyari tempat yang elit, tempat yang biasa, mau nyari tempat-tempat mewah, ya bisa. Tapi ya perlu diingat kalau nanti kita sudah mati, tempat kita adalah tanah berukuran 2 kali 1 meter yang bernama liang lahat. Itu rumah kita. Nah, kita pernah nggak bangun kuburan yang lebar, luas? Ya dengan amal soleh. Ya, kita kalau seandainya nggak punya amal soleh, kuburan itu akan menyempit, menghimpit, bahkan meremukkan tulang. Tapi kalau seandainya kita punya banyak amal soleh, kuburan itu akan menjadi seluas mata memandang. Makanya silahkan nyari rumah yang bagus, orang akhirnya kita nanti masuk rumah yang bernama liang lahat. Sudah siap belum? Di dunia rumahnya keren, rumahnya tinggi, rumahnya gedong. Tapi liang lahatnya pernah dipikirin nggak? Pernah diluasin pakai sedekah apa belum? Pernah diterangi pakai sholat dan puasa apa belum? Kalau belum ya celaka, ya sungguh celaka. Kita di dunia kalau punya uang bisa gonta-ganti baju, beli baju ini baju itu, model ini model itu, warna ini warna itu. Tapi kalau kita nanti sudah meninggal, ingat baju kita kain kafan. Akankah kita begitu masuk alam barzah dapat baju apa enggak? Ya lihat amalnya. Kalau kita memang punya amal soleh, ya kita semuanya akan pakai baju. Ada yang pakai jubah kehormatan, ada juga yang pakai baju pas-pasan, ada juga yang cuma nutupin aurat, ada juga yang nggak pakai apa-apa. Ya, orang di alam barzah nggak pakai apa, nggak pakai apa-apa. Makanya nanti ketika hari kebangkitan dibangkitkan semua nggak pakai baju. Yang pertama kali dikasih baju siapa? Ya orang-orang yang punya amal. Ya, makanya kita masalah baju pun ya sebaiknya tidak perlu dan tidak usah juga berlebih-lebihan. Ya,
Karena sekali lagi ingat, pokoknya yang paling penting nanti di akhirat kita punya baju apa enggak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kam min kasiyatin fid dunya ariyat fil akhirah." Betapa banyak ya wanita-wanita yang di dunia berbaju mewah, di akhirat enggak punya baju sehelai pun. Karena enggak punya amal, ya, punyanya shopping, ya. Jadi rajin shopping tapi enggak rajin beramal soleh dan sedekah, ya. Lalu kemudian yang selanjutnya mungkin sama juga di dunia, kalau kita punya uang, kita bisa gonta-ganti kendaraan, beli mobil ini, mobil itu, kurang enak beli lagi, kurang enak beli lagi. Tapi ingat baik-baik bahwa kendaraan terakhir kita itu keranda mayat. Itu yang akan mengantarkan kita. Sudah siap belum diantar pakai keranda? Ya, diantar rame-rame sama teman-teman, kenalan-kenalan, tetangga-tetangga. Ya, itu kendaraan yang besok akan nganterin kita. Seberapa nyaman itu ya tergantung amal kita. Kalau amal kita adalah rodi atau mardiyah, kita berangkat ke kuburan itu, wah, kita tuh happy banget, Pak. Ini nyaman banget, ini yang gotong. Sekaligus kita yang ada di dalam itu, kata Rasulullah, asri'u bil janazah, cepat-cepat kuburkan orang mati. Fa iyyaku khairan, kalau dia orang baik, fa khairun tuqaddimunahu, berarti dia itu memang sudah kangen pengen cepat dikubur. Tapi kalau dia orang nggak baik, kalian yang harus cepat-cepat menghindarkan dia dari bumi biar nggak bawa sial, nggak bawa masalah. Ya, sama-sama harus dicepetin nguburnya begitu ya. Jadi artinya orang ketika baik itu digotong di dalam keranda, itu dia tuh udah senyum-senyum itu ya. Kenapa? Karena dia mau dibawa ke tempat yang sangat-sangat istimewa. Amalnya selama ini bentar lagi dapat gaji dia. Seumur hidup bekerja di dunia, mencari ngumpulin pahala, masuk liang lahat, langsung tinggal menerima upahnya. Kalau punya amal. Nah kalau enggak, ya masuk kuburan serem. Ya, kalau seandainya bisa enggak mau dikubur, takut. Ya, kita di dunia barangkali bisa juga mungkin barangkali punya banyak teman, milih-milih teman. Ya, bahkan dulu mungkin ketika menikah milih pasangan yang ter lah, barangkali begitu. Tapi kan kalau kita sudah mati nanti, mereka semuanya nggak akan menemani kita. Akhirnya yang menemani kita ya tinggal amal soleh. Kalau memang kita baik, beruntung, karena pasti yang menemani kita itu sosok yang cakep, sosok yang nyenengin, wangi, sehingga kita itu akan terus bertanya, kamu siapa? Kamu tuh cakep kok ada di sini, ngapain nungguin saya? Dia akan menjawab, ana amaluka alladzi amiltahu. Aku kan amalmu yang dulu kamu kerjakan. Ini wujud saya. Kamu kayaknya baik ya? Iya, aku amalmu, amal kebaikan. Tapi sebaliknya ada juga yang amalnya berubah jadi ular piton yang melilit badan dan menjulur-julurkan lidah ke wajah sembari mengeluarkan desisan berbisa. Itu bagi orang-orang yang di dunia ngumpulin dosa, maksiat, apalagi korupsi dan lain-lain, yaitu ya masuk alam barzah, ya itu yang akan dibawa, yang akan jadi teman, ya nemenin sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau udah kiamat baru dibongkar kuburan itu, dibangkitkanlah manusia. Naudzubillah. Maka dari itulah ketika kita ini meninggal dunia udah punya cadangan anak soleh, Pak. Masya Allah. Ya, orang tua itu nanti akan ada yang tersanjung banget sampai derajatnya itu dinaikkan tinggi banget. Ternyata gara-gara apa? Gara-gara anaknya bistighfari waladikalaka. Ya Allah, ini baju secakep ini dari mana ya Allah, kami kan nggak pernah beramal. Istighfari waladikalaka, anakmu kan istighfar barusan. Ya Allah, ini kami kok ditempatkan di istana seperti ini, ya anakmu barusan mintakan ampun. Ya Allah, ya pokoknya setiap kali orang tua nanya dijawab anakmu. Itu orang tua di situ pasti beruntung. Ya Allah, alhamdulillah nak, kamu dulu mungkin nggak masuk UI, nggak masuk ITB, nggak masuk Gajah Mada, nggak masuk Brawijaya, nggak masuk UNER, gak masuk ITS, gak masuk mana aja, mungkin dulu barangkali
bapak ibumu ini sempat kecewa, tapi ternyata setelah mati baru sadar, baru ngerti. Ya, ternyata yang paling bermanfaat adalah kalau kamu bisa doakan orang tua dan selalu mengingat orang tua, lalu berbuat kebaikan. Ya, kita nanti akan tahu manfaat anak kalau sudah di alam barzah. Ya, ketika anak itu tidak bisa mendoakan, nggak ada manfaatnya. Ya, ketika anak itu tidak pernah beristighfar untuk orang tua, kita akan paham. Ternyata selama ini saya kayaknya hidup sebatang kara, nggak pernah ngelahirin anak saya, gitu ya. Setelah di alam barzah, naudzubillah, subhanallah. Maka kita siapkan generasi-generasi yang selalu siap mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW, beliau itu kalau nyembelih sesuatu biasanya sering-sering bagi-bagi ke teman-temannya Khadijah. Berarti ini teman-temannya istri juga diperhatikan. Istri kita dulu punya teman siapa yang baik siapa. Tolong itu juga kita sebagai suami, walaupun sudah nikah lagi Pak, walaupun sudah nikah lagi, tolong teman-temannya mantan istri kita yang sudah tiada itu diperhatikan. Ya, seperti itu. Lah itu nanti ya istri yang baru ngamuk Ustaz, begitu ya, ngamuk sama orang udah mati ngapain ya. Ini kan merawat dalam artian apa, untuk terus supaya doa-doa baik tetap terucap untuk mendiang istrinya, begitu loh ya. Jadi kalau cemburu sama orang mati itu sebenarnya nggak normal Pak ya. Ya walaupun dalam kisah ini ternyata Aisyah pun juga cemburu juga lama-lama ya. Seperti itu dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, magirtu ala ahadim min nisa'in nabi magirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu pada istri-istri Nabi kecuali pada satu orang doang, Khadijah. Ya, seperti itu. Wa man ra'aituha qattun, padahal saya itu belum pernah melihat mukanya Khadijah aja belum pernah lihat. Tapi cemburu saya. Ya, kata Aisyah. Walakin kana nabiyyu yukthir dzikra, tapi Nabi itu sering banget kalau ngomong dikit-dikit nyebut Khadijah. Wa rubbama dabahasya, kadang Nabi Muhammad itu nyembelih kambing, tiba-tiba Nabi langsung lagi keinget potong. Ini Aisyah, yang ini nanti buat teman-temannya Khadijah lagi, sampai-sampai akhirnya Aisyah mengatakan ya seperti itu, ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Ngapain sih nyebut-nyebut Khadijah terus? Emang di dunia ini nggak ada wanita lain apa selain Khadijah? Fayaqul, kemudian Nabi Muhammad tambah ngomong, wahai Aisyah, dia itu, walau tambah cerita malahan. Ketika Aisyah bertanya seperti ini, wahai Aisyah, ya, innaha kanat wa kana li minha walad. Wahai Aisyah, dia itu dulu tuh begini, dulu tuh begitu. Ceritakan. Saat semua orang memusuhi, dia yang setia nemeni. Saat semua orang blokir, dia yang hartanya akhirnya dikorbankan. Ya, wa kana li minha walad. Lebih dari itu, semua anakku itu kan ya ibunya Khadijah. Ya, entah Abdullah, entah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, semuanya ibunya adalah Khadijah. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, biasanya Nabi Muhammad kalau nyembelih kambing, maka beliau selalu mengirimkan ya daging-dagingnya itu beberapa potong kepada teman-teman khalailiha, kepada teman-temannya Khadijah. Ya. Jadi Rasul biasa mengatakan arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Tolong sahabat-sahabat, saya minta tolong ini kirimin ke teman-temannya Khadijah dulu. Ya, jadi artinya apa? Rasulullah SAW tetap merawat hubungan baik, circle-nya Khadijah Ummul Mukminin. Wah, ini kita bisa nggak Pak? Teman-temannya istri pun juga kita berikan kebaikan. Jadi walaupun istri sudah tiada, kita berlaku baik. Atau sebaliknya, ketika kita sudah tiada, istri kita berbuat baik pada teman-teman kita. Ya. Itu tadi biasanya kita kalau udah meninggal udah pada lupa semua sih Pak ya. Udah selesai sudah hubungan itu. Begitu meninggal sudah tidak ada lagi seakan-akan yang perlu untuk diurusi. Padahal ini berbakti pada orang mati ini.
berbuat baik pada orang mati ini dengan cara apa? Menyambung hubungan yang telah dilakukan. Kemudian hadis yang terakhir diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu fi safarin fakana yakhdumuni. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau pernah keluar bersama Anas bin Malik, ya. Lalu kemudian Jarir bin Abdullah ini kan umurnya lebih sepuh, sedangkan Anas itu masih bocah. Nah, akhirnya pada waktu itu yang sangat unik, Jarir bin Abdullah ini ngambilin minum buat Anas, ya kadangkala ngambilin bajunya Anas, nyiapin Anas mau apa begitu, sampai akhirnya Anas bin Malik yang merasa nggak enak. Udah Pak, jangan begitu Pak, saya nggak enak Pak, Bapak kan lebih tua, saya yang harusnya bantuin Bapak, ya. Lataf'al faqala, maka Jarir bin Abdullah menyampaikan, saya melihat, ya, bahwasanya orang-orang Ansor itu tuh baik-baik banget sama Rasulullah, dan saya itu kalau ketemu orang Ansor saya akan memuliakan, karena Nabi itu pasti sayang banget sama orang-orang Ansor, maka saya siap untuk menjadi pembantunya orang Ansor. Ini Jarir bin Abdullah ini kan dari Bani Bajilah, ya, bukan orang Ansor dia, ya, tapi beliau karena demi menghormati orang kesayangan Rasulullah, yaitu orang-orang Ansor, pembela Rasul, penolong Rasul, akhirnya beliau itu tadi kalau ada orang Ansor, oh ya sini saya bantuin, saya tolongin, saya, ya, bisa berbuat apa buat kamu dan lain-lain. Ini termasuk menyambung hubungan baik, karena Rasul kalau seandainya disuruh berwasiat pasti beliau berwasiat apa? Tolong yang baik sama orang-orang Ansor. Makanya Jarir bin Abdullah paham dari hadis-hadis yang sebelumnya tadi bahwa berbuat baik kepada orang kesayangan yang sudah tiada itu, ya, merupakan perbuatan yang mulia. Barakallahu fikum. Jadi intinya di sini kita diperintahkan untuk apa? Menyambung kekerabatan dengan orang-orang kesayangan dari keluarga kita yang sudah meninggal, atau kesayangan pasangan kita, atau orang-orang kesayangan anak kita, orang-orang kesayangan kerabat kita. Mereka semuanya harus tetap dirawat hubungannya, walaupun yang paling inti sudah tiada. Anak, cucu, dan cabang-cabangnya kita berbuat baik, ya. Ini kalau zaman dulu, ya Pak, sangat mungkin sekali hubungan ini dirawat. Orang zaman dulu itu kenal siapa buyutnya, siapa kakeknya, paman-pamannya siapa saja, anaknya paman siapa saja, tinggalnya di mana, itu biasanya masih dijaga. Sekarang setelah kita menjalani hidup makin modern, itu kehidupan makin nafsi-nafsi. Orang kalau sudah menikah itu kadang udah nggak tahu Pak, di rumah sono ada apa, keluarga udah nambah berapa, anak cucu cicit sudah jadi kayak apa, sehingga banyak yang nggak kenal, ya, kecuali beberapa keluarga yang masih peduli masalah hal tersebut. Nah ini semuanya nggak baik. Yang benar kita harus mengenal itu semua supaya kita bisa berbuat banyak kebaikan buat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali yang kita bahas di kesempatan malam hari ini. Jadi mari bersama-sama kita, kalau kata para ulama, ya, idza lam takun min ahlil khairi fa'adrik, kalau kamu belum baik, ayo berubahlah jadi baik. Wa in adrokta, kalau kamu sudah jadi baik, fasbik, maka setelah itu kita berlomba-lomba jadi lebih mana yang paling baik. Jadi kalau belum baik lomba-lomba apa? Kalau belum baik berusaha jadi baik, kalau sudah baik berlomba-lombalah untuk jadi yang paling baik. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Seorang muslim yang baik memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang di sekelilingnya. Muslim yang tidak baik maka hubungannya pun akan rusak, hidupnya akan terkucilkan, menyendiri dan dijauhi oleh banyak orang. Baik, mungkin demikian. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan Pak, mungkin saya persilahkan. Assalamualaikum. Oh ya, sebentar Bu, yang bapak-bapak dulu. Nah.
Mm-mm. Mm-mm. Oh ya, barakallahu fikum. Baik. Yang jelas setiap kali berhubungan suami istri hendaknya meniatkan untuk punya anak. Niat punya anak. Ya. Nah, kalau nanti ternyata nggak punya anak, niat itu luar biasa dahsyatnya, Pak. Ya. Orang berhubungan suami istri, niat pengen punya anak soleh, nggak punya anak soleh pun dapat pahala anak soleh. Seorang yang berhubungan suami istri, niat pengen punya anak yang nanti akan memohonkan ampun untukku kalau aku nggak ada, ya Allah, nggak punya anak pun besok akan diberikan pahala itu oleh Allah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, la'atufanna ala mi'ati imro'atin hadhihi lailah. Malam ini istriku yang ada 100 semuanya akan aku gaulin. Ya, ya'ti bifarisin yujahidu fisabilillah, sehingga tahun depan akan lahir paling tidak 100 mujahid. Ya kan ya, istrinya kan 100 digaulin dalam semalam. Ya, nanti akan lahir dari mereka, dari 100 rahim ini 100 mujahid yang siap bertempur di jalan Allah. Lalu kemudian ada sahabatnya yang mengingatkan, ya nggak tahu Pak, insya Allah begitu ya. Nabi Sulaiman, oh enggak, saya laki-laki perkasa, nggak perlu insya Allah, saya udah beneran ini, mantep. Qadarullah, ternyata dari hubungan malam itu nggak ada yang hamil satupun kecuali 1. Itu pun ya, wayati binisfi insan, lahir tapi jadi setengah manusia, Pak. Mungkin bahasa kita cebol, gak bisa gede, ya. Jadi dari istrinya yang 100 digaulin, gak ada satupun yang hamil. Yang hamil cuma 1, itu pun ngelahirin anak nisfu insan, setengah manusia. Bukan setengah manusia, setengah ya. Maksudnya manusianya cuma gak genep seperti orang pada umumnya. Boro-boro mau disuruh jihad fisabilillah, Pak. Ya, dia ngurusin diri sendiri aja susahnya, bukan main. Lalu kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mensarah hadis ini. Tapi Nabi Sulaiman tetap dapat pahala mujahidin 100. Karena niat dia berhubungan badan itu apa? Ingin punya 100 mujahid. Ingin punya 100 keturunan yang berjihad di jalan Allah. Ini menjadi dalil, kata Ibnu Hajar, orang yang berhubungan badan niatnya baik, maka punya anak ataupun tidak tetap mendapatkan kebaikan. Dia pengen punya anak hafid, ternyata qadarullah gak dikaruniai anak, tetap dapat pahala para hufad hafid Quran. Dia pengen punya anak seorang dai, ustadz, syekh, qadarullah gak lahir anak, tetap mendapatkan pahala anaknya menebarkan ilmu. Ya, walaupun nggak punya anak. Dan dari mana itu? Allah Subhanahu Wa Taala membalas niatnya. Ya, maka dari itu barangkali kita yang belum dikaruniai keturunan, tetap yang penting setiap kali berhubungan suami istri niat punya anak. Sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala punya rahasia di balik itu semua. Walaupun secara hitungan logika, secara hitungan matematika, hitungan biologi, kita sudah dinyatakan tidak bisa punya anak. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, bisa. Seperti dalam kisahnya Nabi Zakaria yang istrinya sudah tua, begitu juga Nabi Ibrahim, Sarah yang sudah sangat tua, bahkan ya, jadi ajuzun akim. Ajuzun akim itu kan sudah tua renta dan juga mandul, bahkan sudah menopause. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi anak. Makanya dalam surat Ad-Dzariyat, ketika dengar kabar malaikat menyampaikan, ya, jadi nubasyyiruka bi ghulamin halim, kami disuruh menyampaikan kabar bahwa sebentar lagi kamu akan punya putra, anaknya itu sosok yang sangat penyantun banget, lembut banget. Ya, maka pada waktu itu istrinya fa'aqbalatim ra'atuhu fi sarratin fasakkat wajahaha wa qalat ajuzun akim. Istrinya yang ada di dapur itu langsung nepuk pipinya.
ini gak mimpi kan orang setua saya sudah menopause, udah mandul seumur hidup, masa bisa punya anak? Ya, Nabi Zakaria jauh lebih anu lagi. Ketika sudah berdoa, ya Allah, aku udah tua, istri udah tua, nggak punya keturunan, ya Allah, pengen punya anak. Ya Robbi, gimana ini ya Allah, kalau saya mati nggak punya anak, pengen punya anak ya Allah. Akhirnya kemudian datang malaikat menyampaikan, ntar lagi punya anak, Bang. Lalu kemudian, emang tandanya apa kalau saya mau punya anak? Saya minta tanda kepada Allah. Akhirnya diberitahu, kamu akan bisu 3 hari. Selama 3 hari kamu nggak bisa ngomong, habis itu kamu punya anak. Betul, Nabi Zakaria akhirnya Allah tukalliman nasa salasata ayamin illa romza. 3 hari cuma nggak bisa ngomong. Romza cuma bisa ngasih ini doang, Pak, isyarat. 3 hari kemudian setelah itu punya anak. Ya, dan macam-macam ya, sekali lagi penyebab anak, tapi sekali lagi tidak boleh berputus asa masalah tersebut. Ya, sekali lagi ada manusia-manusia yang di dunia insya Allah nggak boleh putus harapan, ya. Nanti di akhirat insya Allah akan ada waktunya. Kalau di dunia nggak punya anak, di akhirat punya anak. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, nanti di akhirat akan ada seorang laki-laki yang minta kepada Allah pengen punya anak. Lalu kemudian istrinya hamil, lalu hamil itu tidak berdarah-darah, lalu kemudian lahir anak dari situ. Ya, itu besar kemungkinan adalah orang-orang yang waktu di dunia tidak sempat memiliki anak, nggak pernah ngerasakan lahiran, akhirnya di surga minta lahiran, ya, minta anak. Jadi artinya tetap berusaha. Ada seorang laki-laki yang bertanya pada Hasan Al-Basri, datang, wahai Hasan Al-Basri, saya ini miskin terus, kok nggak kaya-kaya ya, apa solusinya? Istighfar. Ya, datang lagi orang, wahai Hasan Al-Basri, tempat kami kering, nggak turun hujan, apa solusinya? Istighfar. Terus yang ketiga datang, wahai Hasan Al-Basri, saya ini nggak punya keturunan, apa solusinya? Istighfar. Nah, murid-muridnya yang dengar itu kaget semua. Nah, pertanyaannya beda, jawabannya sama semua. Ya, akhirnya kemudian dijelaskan. Bukankah di surat Nuh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan, ya? Jadi fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, Tuhanmu itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu sudah istighfar, langit akan hujan. Ya, yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwal. Kalau kamu sudah minta ampun, kamu akan dikirimin harta dari langit. Wa banin, dan kamu akan dikasih keturunan. Ya, Allah alam bisawab. Jadi intinya, walaupun belum dikaruniai anak, tetap berniat punya anak itu berpahala. Ya, berniat punya anak itu akan ada catatan pahalanya buat kita. Allah alam bisawab. Tapi satu lagi Pak, mungkin atau Ibu? Ya, barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, barakallahu fikum. Jadi mengenai orang tua yang tidak sholat, ya. Jadi menurut pendapat Imam Az-Zuhri dan juga dianut oleh Abu Hanifah dan juga oleh Imam Syafi'i dan lain-lain, bahwa orang kalau tidak sholat, tapi karena faktornya memang karena faktor jahil, bahkan karena faktor malas, tetap mengakui tapi karena malas dan sebagainya, itu masih dianggap sebagai seorang muslim. Ya, masih dianggap sebagai seorang muslim. Apalagi mungkin kita perhatikan dulu ya, ketika kita melihat bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, dakwah Wali Songo dan lain-lain, itu sangat memungkinkan sekali sholat itu belum sampai kategori wajib. Yang ditangkap masyarakat sholat itu kesaktian, Mbak. Ya, jadi ibaratnya begini. Dulu ketika mendakwahkan Islam di tanah Jawa secara garis besar itu mereka tuh pakai metode yang sangat-sangat halus, karena memang masyarakat Jawa itu takut sama yang kasar-kasar dan serem-serem. Ya, makanya dulu ketika pertama kali yang diperkenalkan di Indonesia itu adalah aliran
Bhairawa, ya, jadi aliran Hindu Tantra kiri, maka banyak sekali manusia-manusia itu yang ketakutan karena ajarannya itu makan mayat dan lain-lain, serem. Akhirnya dari situlah ketika datang ajaran Wisnu, ajaran Buddha, banyak yang pindah agama. Banyak yang pindah agama. Nah, setelah Islam datang, banyak yang pindah ke agama Islam. Tapi Wali Songo nggak berani untuk sedikit keras aja sama orang di Jawa. Karena kenapa? Kabur. Dari situlah akhirnya mereka menggunakan wayang. Dan dari wayang itu berusaha tokoh-tokoh dari Mahabharata, Ramayana itu dirubah sebisa mungkin, diisi keislaman-keislaman. Bahkan yang sangat unik dan ajaib, lakon yang tidak bisa dikalahkan dalam pewayangan itu akhirnya adalah Semar. Semar, Ismoyo. Kenapa dia begitu? Padahal dia itu dalam pewayangan Hindu Buddha, Semar itu nggak punya arti. Dia itu manusia cacat yang dianggap sebagai apa? Titisan setan, punya kekuatan magic, magis. Tapi begitu datang Islam, dalam pewayangan Islam, Semar ini dijadikan sebagai tokoh yang lucu, bijak, dan dia bisa ngacak-ngacak kayangan, bisa apa? Mengalahkan para dewa. Bahkan dia yang berstatus sebagai punakawan atau sekedar teman biasa itu bisa mengalahkan para Pandawa dan lain-lain. Ini mereka memasukkan ajaran Islam itu sehalus itu, Pak, untuk menjelaskan bahwa para dewa itu masih kalah bijak sama Semar. Semar itu gambaran masyarakat jelata paling bawah. Jadi Semar itu adalah tokoh rakyat jelata, tapi bisa ngomelin dewa. Kebayang ya? Itu dulu para wali pengen mengajarkan bahwa dewa-dewa itu nggak bener tuh, harus dikasih tahu nih. Dan ternyata ada yang lebih sakti ketimbang dewa, rakyat jelata. Ya, rakyat jelata. Seperti itu. Dan kemudian disitulah nanti akhirnya diselipkan dalam pewayangan itu. Contohnya misalkan adalah ajiannya Panconoko. Panconoko itu 5 waktu, Pak, artinya. Jadi Ponconoko itu 5 waktu. Apa ini kira-kira? Sholat. Kebayang nggak? Ngajarin sholat itu harus ngasih dulu tokoh pewayangan, dikasih ajian yang namanya Ponconoko, baru kemudian bisa dipakai kalau kamu sholat 5 waktu, kamu punya syakti, punya kesaktian. Nah, akhirnya dari situ tuh Masya Allah, yang ngajarin orang Jawa itu nggak mudah. Akhirnya pewayangan itu ya sekarang kalau hasilnya jadi kayak begini ya harap maklum. Ya, sholat dari dulu dipandang baik, tapi yang mau mengerjakan yang pengen sakti doang, Pak. Sholat 5 waktu. Kalau pengen punya ajian, pengen punya jimat, ya ibaratnya kan itu tadi ya, jamu sekali mosodo yang biasa dipegang sama Pandowo begitu ya. Dan begitu juga tadi senjatanya tadi. Jadi artinya apa ini? Dulu pengajaran Islam di Indonesia itu kurang tuntas, tidak tegas seperti perintah Rasulullah. Kalau kata Rasul kan wasiat beliau kepada para sahabat yang mau ekspedisi kemanapun kan, ud'uhum ila ayyuwahidullah. Pertama, ajak mereka syahadat. Kalau mereka mau, stop, jangan diperangi. Tawarin yang kedua, suruh sholat 5 waktu. Kalau mereka mau, stop, jangan diperangi. Ya, yang ketiga, kalau mereka sudah mau sholat, wajibkan zakat. Kalau mereka mau, terima. Kalau enggak, lanjut perang. Coba, syarat biar enggak diperangi apa? Syahadat, sholat, sama zakat. Nah, di Indonesia enggak pernah begitu. Wali Songo berusaha masukin doktrin ajaran Islam itu lewat budaya yang sangat-sangat halus. Sekali lagi masyarakat Jawa dengar kasar-kasar dikit serem, kabur. Mereka nanti bakalan ikutan yang dianggap lembut. Bisa jadi masuk ke Buddha lagi atau ikut Hindu aliran Wisnu. Ya, seperti itu. Jadi ini akhirnya yang menyebabkan dulu juga terjadi peralihan antara apa namanya orang-orang Hindu aliran
Bhairawa banyak yang berubah aliran ke aliran Wisnu. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan masyarakat Jawa nggak bisa nerima, rakyat nggak terima ternyata kalau mereka itu dengar serem-serem. Sedangkan ajaran-ajaran Tantra Yana itu sangat-sangat menyeramkan. Akhirnya masyarakat memilih jalur yang paling lembut. Nah, qadarullah ketemu Islam Wali Songo lembut-lembut. Nah, akhirnya tertarik. Ya, tapi ya begitu juga, karena mandang terlalu lembut sampai nggak bisa diajarin. Akhirnya untuk ngajarin orang biar mau sholat apa ya solusinya? Terus dibuatkan parian-parian, dibuatkan syair-syair, diucapkan di masjid-masjid biar orang pada mau datang. Itu pun masih susah juga. Ya, mereka untuk melawan aliran ini Hindu Tantra kiri ini yang mengajarkan limo, maka Wali Songo membuat moh limo, anti lima. Ya, itu adalah tirakatnya manusia kalau pengen menjadi sakti seperti ya yang ditokohkan di wayang-wayang, harus moh limo, anti lima. Padahal lima itu ajarannya Tantrayana. Coba ya. Jadi dakwah di Indonesia ini dakwah yang sangat-sangat rumit sekali kalau kita runut dari zaman dulunya begitu. Inilah yang menyebabkan akhirnya banyak orang sekarang ini, ya Allah, jilbab itu di Jawa Timur langka loh ya. Alhamdulillah jenengan hidup di sini, orang jilbaban rata gitu ya. Karena sudah banyak pengajian, pendidikan. Jawa Timur itu tempat saya tahlilan ada, ya. Kita tahlilan biasa, tahlilan, sholat taraweh ada. Masyarakat biasa melaksanakan ritual-ritual ibadah. Tapi orang berjilbab nggak ada. Orang berjilbab mau kondangan. Nah, kalau ada orang pakai jilbab itu dikira mau kemana? Kalau nggak ke pasar kan kondangan. Ya, nggak paham hukum. Begitu juga masalah sholat. Saya yakin banyak masyarakat yang tidak ngerti hukum sholat. Disinilah berlaku hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yadrusul Islam kama yadrusu wasyum minasyab. Agama Islam ini akan luntur seperti lunturnya warna baju. Seperti lunturnya warna baju. Hatta la ya'rifun nas, sampai-sampai nanti manusia itu nggak kenal apapun illallah, kecuali cuman la ilaha illallah. La yadri ma shalah wa mas siyam wa mas zakah wa mal hajj. Mereka nggak ngerti apa itu sholat, puasa, zakat, haji. Ngertinya pokoknya la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, nah terus apakah itu bermanfaat buat mereka? Ya, itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Taunya cuman la ilaha illallah. Nggak tahu sholat, nggak tahu zakat, nggak tahu puasa, nggak tahu haji. Ngertinya muslim itu pokoknya yang penting sudah la ilaha illallah. Saking parahnya suasana jauh dari ilmu. Akan ada zaman seperti itu. Ya maka kalau itu mungkin barangkali orang-orang yang nggak sholat itu adalah nenek moyang kita, bapak, ibu, kakek, yang itu mungkin generasi-generasi sebelum era komunikasi seperti hari ini. Saya berhusnudzon insya Allah mereka masih muslim. Mereka masih percaya dan beriman pada Allah sepenuhnya. Cuman mereka belum mendapatkan apa? Dakwah yang versi utuh dan asli. Sehingga akhirnya apa? Mereka banyak sekali kehilangan ya ajaran-ajaran penting dari ajaran Islam. Allah a'lam bishawab. Jadi intinya tetap didoakan, insya Allah mereka masih muslim. Bahkan kalaupun mereka melakukan kesirikan-kesirikan kecil, insya Allah itu juga masih dimaafkan, masih ma'dur dan ma'fu. Jangankan mereka, sekelas sahabat Rasul pun kadang juga melakukan syirik. Jangan dipikir syirik itu perkara yang mudah dimengerti, dipahami. Ya kalau syiriknya syirik-syirik besar, ya. Tapi syirik-syirik kecil kan enggak. Sahabat Nabi yang pakai gelang jimat juga ada, sama Rasul baru diingetin, dilepas. Sahabat Nabi yang minta dibuatin pohon keramat juga ada, sama Nabi ditegur, baru diajarin. Sahabat Nabi yang enggak paham bahwa hukum itu hanya milik Allah, yaitu Adi bin Hatim, sama Nabi juga ditegur. Syirik semua ini. Ya, kalau pengen tahu dokumentasi kesirikan para sahabat,
dan orang-orang zaman itu yang kemudian diluruskan oleh Rasul dan para sahabat sudah tidak syirik lagi, bisa dibuka dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh, berarti mereka juga masih banyak salah-salah banget. Ya, makanya nggak heran kalau mungkin apalagi orang Jawa yang sebelumnya full musyrik begini, Pak. Ajarannya full kesyirikan. Udah nggak bisa dibendung, Pak. Ya kita berdakwah menjelaskan, tapi bagi yang belum paham tapi sudah terlanjur didahului takdir kematian, ya berarti apa? Insya Allah masih makdur, masih dapat udur. Yang penting mereka dulu sudah pernah bersyahadat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat itu aja yang bermanfaat, karena mereka belum dengar ajaran Islam yang versi paling originalnya belum. Allah alam bisawab. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hayakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, bisa menyelesaikan minimal kitab Riyadhus Shalihin dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.